Assalamualaikum Sobat SPD. Udah lama ya banyak yang request review Boster. Jadi suruh coba Boster. Jadi kali ini kita kedatangan produk sponsor Boster dari Intra. Jadi ini adalah tipenya Intra HM909TG. Di sini kita bisa lihat ya, ada VHF, UHF, high gain, low noise, dan coba kita lihat bagian atasnya. Ini seperti ada petunjuk penggunaan tapi saya tidak bisa baca. Terus ini ada tulisan Intra, tipenya lagi, terus bagian sini jadi ada dua nih, gambarnya ada dua macam. Biasanya nih yang di atas dan ini di bawah. Dan ini ada tulisan daya tangkap sinyal ekstra kuat, model masa depan, VHF, UHF, dan FM radio. Jadi bisa untuk FM juga ternyata. Mudah pemasangannya, konstruksi sangat kokoh, bahan berkualitas tinggi. Oke, itu aja. Dan di sini juga ada kabelnya nih. Ini kabel antena Intra. Di sini saya lihat tebel banget ya. Jadi memang nih spesifikasinya kabel TV digital. Jadi paham banget sih Intra kalau memang untuk siaran TV digital itu butuh kabelnya yang tebel gitu ya, bukan kabel yang kaleng-kaleng yang tipis gitu. Itu malah kadang nggak kuat, jadi macet-macet gitu. Terus ini sudah RG6 ya, jadi memang kualitasnya udah parabola. Kalau udah RG6 bisa untuk CCTV juga, jadi selain untuk TV. Terus kemudian sudah 75 OHM juga nih ya. Oke, ini tampilannya. Coba kita buka kabelnya dulu ya. Kita cek isinya seperti apa. Oke, dalamnya seperti ini. Sudah ada jacknya satu ya, kecuali yang ini biasanya yang dipasang ke antenanya. Jadi kemungkinan nanti akan saya gunakan kabel ini juga. Jadi harusnya kan, oh iya ini belum kita buka ya, kita buka dulu ya. Jadi di dalamnya itu ada dua sob. Nih kita coba cek. Mungkin sobat ada yang sudah pernah pakai, bisa tuliskan di deskripsi video juga ya. Ini yang di bagian atasnya, ini kita buka dulu. Oh ini masih segel ya, jadi kita harus sobek. Oke, jadi kalau sudah kebuka artinya sudah pernah dibuka. Ini masih segel. Dan ini yang buat di atas, ini ada tulisan Intranya tuh. Terus ini ada lubangnya, ada tulisan apa nih sini nih, RF out, dan ini UHF in. Oke, ini jadi dimasukin ke situ. Jadi ini artinya bisa dibuka. Ini kita geser. Ini dia dalamnya seperti ini. Sobat bisa lihat. Jadi nanti yang RF, UHF. Jadi UHF itu biasanya ke antena ya. Ini RF yang ke bawah, ke penerima gitu. Oke, mungkin ada yang paham ya. Bisa dilihat dalamnya seperti ini. Yang paham bolehlah tuliskan di deskripsi ini apa aja gitu. Terus kemudian ini ada bracket, sepertinya ini bracket ya. Nanti kita buka. Dan ini untuk di bawah TV. Jadi di bawah TV biasanya menggunakan listrik pastinya, karena kan namanya Boster. Oke, ini kita buka. Boster itu untuk memperpanjang sinyal ya sob. Jadi kalau misalkan sobat udah dapat sinyalnya tipis gitu, macet-macet, nah itu bisa ditambahkan Boster biar lancar. Tujuannya itu. Jadi bukan artinya yang TV sobat burem, terus antena digitalnya nggak dapat sama sekali, siaran digitalnya nggak dapat, tapi ditambahin Boster jadi dapat, ya nggak gitu. Jadi harus dapat dulu, tapi hasilnya nggak maksimal, baru dimaksimalin pakai Boster. Dan di sini keren ya. Ini ada model-modelnya, nggak naung-naung, jadi nggak kelihatan murahan ya. Biasanya kan polos gitu. Ini nggak kelihatan murahan. Lihat sampingnya, bahannya sih standar plastik ya. Coba kita lihat bagian atasnya dulu. Oh, ini ada tulisan UHF Boster, high gain 30 dB, gede banget 30 dB. Terus kick out black noise, jadi noise-nya dihilangkan di filter. Penggunaan dalam rumah, jadi ini untuk yang di dalam ya. VHF dan FM pas. Terus di sini ada before after, jadi pembandingnya. Untuk sini saya kurang kebaca ya, ini tulisannya noise apa gitu. Terus di sini ada tulisan Intra power supply FM Boster. Oke, ini ada indikator on dan off, jadi supaya tahu ya perbedaan. Nanti kita cek before dan afternya. Oke, sekarang mungkin langsung aja nih kita coba untuk pasang. Jadi ini yang kita dapatkan ya dalam satu produk penjualan Boster Intra. Dan ini untuk outdoornya nanti dipasang di luar di atas antenanya, dan ini untuk indoornya ya. Jadi ini pastinya di bawah karena nanti dicolok ke listrik habis dari sini masuk STB. Oke, ini bisa dibuka nanti, jadi kita pasang di atas. Ini tinggal dipasang aja kabelnya, dan ini yang kabel dari antena ya. Jadi dari kabel antena ini kita pasang. Oke, jika sudah dipotong seperti ini tinggal dirapihkan ya. Jadi serabut-serabutnya kita kumpulin di bawah. Nanti kita ukur di sini. Jadi ini dijepit di sini. Tapi ini kan yang ke antena, berarti kita pakai yang sebelah kiri sini. Nanti taruhnya begini nih sob. Oke, untuk cara pasangnya, ini kan ada bagian penjepit ya. Nah, kita pasang di bagian atasnya nih sob, yang atasnya ini.
Jadi bukan di bawahnya, karena di saat dikencangkan dia akan menjepit ke atas. Jadi kita taruh di atas ini nih, kita lilit bagian atasnya. Oke, yang bagian ke antenanya sudah selesai. Jadi hasilnya seperti ini. Ini dijepit di atas. Terus yang paling penting adalah, ini banyak banget yang menyepelekan ya, atau memang nggak tahu. Jadi kan ini banyak serabutnya ya, jangan sampai serabut ini ada yang menyentuh bagian atasnya ya. Jadi ke bagian atas ini ibaratnya haram deh, nggak boleh, nanti short. Dan hasilnya malah nanti nggak ada antenanya, dianggap nol gitu, jadinya burem banget. Ini udah selesai untuk rakitan yang ditaruh di outdoor. Pokoknya ini juga dijepit, terus serabutnya di sini jangan sampai ada yang kena tembaga atau atasnya juga. Terus kalau sudah, jangan lupa ditutup lagi supaya nanti di outdoor nggak kena air hujan, jadi ditutup gini. Kalau sudah, untuk bagian belakang ini bisa dijepit ya. Ini ada bracketnya yang tadi, ini tinggal kita baut di sini nih ke tiangnya. Oke, sekarang saya persiapkan untuk yang indoornya juga nih. Jadi di indoornya juga ada ya, dari kabel yang out ke sini masuk ke sini. Nanti dari sini baru to TV. Oke, sekarang saya pasang dulu. Oh iya, bagi yang mau melihat detail masangnya, ini anggap aja before-nya ya. Dan ini setelah saya bongkar after. Jadi untuk bentukannya saya bikin seperti ini. Jadi ini saya masukkan ke sana nanti, terus dijepit, terus tinggal dijepit sama bawahnya. Oke, jadi sobat bisa meniru ya. Untuk semuanya sama. Yang sebelumnya juga tadi sama ya, yang outdoornya pasangnya seperti ini. Sudah saya masukkan baut-bautnya, terus tinggal kita kencengin aja. Dan sekarang kita pasang yang terakhir. Oke sob, ini semua sudah dirangkai ya. Jadi ini yang UHF in, jadi antenanya masuk ke sini, terus ini keluarnya outnya masuk ke antena yang ini ya. Jadi ini yang menuju ke antena tadi sebelah sini, terus ini yang masuk ke TV. Ini kabelnya pendek ya, saya buat. Terus ini sengaja saya nggak tutup supaya nanti sobat tahu juga. Jadi kalau masang ini sama ya, serabut yang di sini yang dijepit jangan sampai ada yang kena ke tembaga di atas sini. Kalau misalkan ada yang kena, otomatis nanti hasilnya ya jadi nol, nihil atau short kita nyebutnya. Jadi kalau udah short itu percuma aja kita pasang semua antena ini. Banyak yang nggak paham hal itu, jadinya ya beli antena mahal-mahal, kabel mahal-mahal, semuanya jadinya sia-sia aja. Oke, sekarang saatnya kita praktekkan di TV-nya bagaimana ya hasilnya. Oke sob, ini adalah antena Intra yang 003 kemarin habis kita review ya. Jadi ini sudah saya scan, kita coba cek totalnya dapat analognya ada 21. Jadi ini saya nggak akan tes semua, hanya sebagai contoh aja apakah nanti channel-channel ini akan ada tambahan setelah dipasang booster atau gambarnya juga semakin bagus gitu ya. Jadi ini adalah contoh analog, kita cek sebagian aja untuk sebagai pembanding ya. Mungkin sampai MNC Group supaya sobat bisa tahu, karena MNC Group di sini kondisinya juga kurang bagus. Setelah saya cari ternyata MNC Groupnya nggak ada, jadi kita pakai patokan SCTV sama Trans aja kali ya. Kalau SCTV masih ada di digital, di sini dapat. Kalau yang Transnya sepertinya tidak dapat. Oke, ini dia Trans TV-nya, sobat bisa lihat ya, kualitasnya seperti ini. Oke, sekarang kita beralih yang ke digitalnya. Jadi siaran digitalnya kita coba cek ya. Ini sobat bisa lihat RTVC dapat, tapi dia macet-macet. Terus kalau untuk channel yang lain sih lumayan stabil ya. Misalkan dosiar, terus sinyalnya bisa dilihat. Dan yang kita patokan RTV saja karena yang lain cukup bagus. Jadi biar bisa membandingkan ya, di sini RTV itu lompat-lompat sinyalnya. Sobat bisa lihat ya, kekuatannya 30, kadang 70, terus dia hilang lagi. Jadi nggak stabil untuk di tempat saya ini. Makanya nanti kita jadikan patokan ya untuk memaksimalkan sinyalnya. Apakah ada perubahan setelah dipasangi booster? Oke, yang lain cukup bagus ya. Yaudah langsung aja yuk kita naik ke atas untuk pasang boosternya. Ini contoh pemasangan outdoor ya. Jadi ini antenanya, sinyalnya sudah lumayan bagus. Jadi saya nggak turunin, saya pasang di sini aja supaya gampang maintenance-nya juga. Sekarang tinggal kita tutup, terus kita lihat hasilnya. Oke sob, ini udah saya tutup ya. Jadi tinggal ditempel aja di sini nanti pakai bracketnya atau kabel tis. Sekarang kita cek hasilnya di bawah. Sob, ini sudah terpasang semua ya. Sudah saya nyalakan boosternya, dan ini siaran Trans TV-nya yang tadi ya. Jadi sobat bandingkan dengan sebelumnya, coba saya scan ya. Ini kan dapat 21, sekarang coba saya scan. Dan ada penambahan channel jadi 23 nih sob. Ini langsung aja kita cek channel pembanding sebelumnya, yaitu Trans TV. Jadi di sini malah terlihat ada noise ya. Langsung aja kita cek ke STB digital ya untuk siaran digitalnya. Di sini kan tadi pembandingnya RTV. Jadi kita langsung pilih RTV aja. Sobat bisa lihat sinyalnya stabil ya. Sekarang gambarnya lancar. Tadi itu macet-macet, jadi kadang bisa, kadang
berhenti, terus sinyalnya lompat-lompat ke 0. Sekarang kekuatan dan kualitasnya ini stabil ya di atas 70 semua. Oke, jadi di sini sobat semoga paham ya, fungsi dari booster itu adalah memperpanjang sinyal. Kalau misalkan kita sudah dapat tapi macet-macet, itu ya bisa ditambahkan booster. Tapi kalau dari awal misalkan sinyal digitalnya aja nggak dapet, terus analognya hancur banget, itu yang diperiksa adalah antena dan kabelnya dulu. Jadi bagusin antenanya dulu. Dan di sini jumlahnya tetap sama, channelnya ada 32. Jadi ternyata tidak ada penambahan ya di tempat saya walaupun sudah ditambahkan booster. Jadi semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa di like kalau videonya menambah wawasan sobat. Sampai jumpa kembali. Salam sobat SPD. Wassalamualaikum.